Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidik di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ariska Afidati, seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Gulon 1, Kecamatan Salam. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja dengan membuat video pembelajaran di kelas 6 dengan materi Hukum Halal dan Haram dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu agar peserta didik mampu memahami pengertian hukum halal dan haram dalam Islam serta dapat menganalisis berbagai studi kasus yang berkaitan dengan penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pengantar dari saya, semoga kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak, silahkan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya memimpin. Semuanya belum siap, gerak. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat, oke, tepuk semangat. Terima kasih, alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, kita bertemu kembali hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Oktober. Ya, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillahirrabbilalamin, semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa belajar bersama-sama lagi di dalam kelas. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar bab baru ya. Kemarin setelah kita mengikuti ASTS, kita kembali belajar melanjutkan bab 4 yaitu tentang hukum halal dan haram dalam Islam. Ya, sebelum itu Bu Guru mau bertanya, kita kemarin itu belajar tentang apa? Belajar tentang apa di bab 3? Hidup damai dengan saling memaafkan. Oke, bagus. Anak-anak ternyata masih ingat ya. Hidup damai dengan saling memaafkan. Artinya kita harus menjadi pribadi yang apa? Pemaaf. Kemudian menjadi pribadi yang ikhlas, pemaaf. Nah, itu akan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Nah, setuju? Setuju. Oke. Kemudian hari ini materinya sangat menarik sekali yaitu hukum halal dan haram dalam Islam. Sebelum kita membahas lebih lanjut, Bu Guru mau bertanya dulu nih sama anak-anak. Pernah dengar tentang halal dan haram belum? Pernah. Sudah pasti semuanya pernah ya. Halal dan haram ini kan sesuatu yang saling bertolak belakang. Nah, coba. Nah, di sini Bu Guru sudah menampilkan 2 gambar ya. Ada gambar yang pertama, ada gambar apa? Ayam goreng. Ya, kemudian yang gambar yang kedua ada gambar apa? Burger. Oke anak-anak. Nah, jika anak-anak suatu saat nih jalan-jalan ke suatu tempat misalnya, terus mendapatkan 2 pilihan, pengen di situ ada menjual 2 makanan ini. Ya, kira-kira anak-anak lebih memilih yang mana nih? Ayam goreng. Bu Guru pengen tahu alasannya. Kenapa? Karena ada logo halal. Oke, oh iya, di sini ada logo halalnya ya? Iya. Yang mana? Yang Oh iya, yang oke, bagus. Kenapa kok memilih makanan yang halal? Karena sudah ada logo halalnya. Sudah ada logo halalnya. Kenapa kok memilih yang ada logo halalnya? Karena pasti itu. Karena sudah pasti bisa dimakan, betul. Sedangkan yang burger gimana?
Iya, belum jelas hukum halalnya. Bisa jadi mungkin daging yang digunakan bukan daging yang tergolong halal. Oke. Yang pertama ini ada kotak susu, ya. Ya, kotak susu ini kan kotak kemasan ya, ada kemasannya. Nah, bagaimana anak-anak mengetahui bahwa susu ini halal untuk diminum? Mencari logo halalnya. Oke, sekarang Bu Guru minta Aji, coba Aji silahkan mencari logo halal di dalam kemasan ini. Ada tidak? Ada tidak? Ada, mana? Oke, ya ada ya anak-anak, walaupun kecil tapi ini jelas ya, ada logo halalnya. Nah, silahkan anak-anak membuka buku paketnya bab 4. Ada di halaman berapa? 63. Ada di halaman 66 ya? Ya. Oke. Halal. Apa itu halal? Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Bagus. Berarti intinya halal itu adalah sesuatu. Itu bisa berupa wujud fisik, artinya berupa makanan atau minuman, atau perbuatan yang boleh atau bisa dilakukan yang tidak dipersalahkan atau tidak dihukumi haram oleh Allah. Oke, mari kita lanjut ya. Nah, ini pengertiannya. Jadi yang digarisbawahi atau yang menjadi poinnya di sini adalah kata-kata halal itu berarti diperbolehkan, sedangkan haram adalah dilarang. Nah, anak-anak pernah berpikir nggak, kok bisa sih sesuatu tuh dikatakan halal atau dikatakan haram? Siapakah yang menentukan? Atau bagaimana kok bisa dihukumi haram dan halal? Nah, di sini Bu Guru sudah membuat gambar. Yang menjadi dasar hukum halal atau haram itu ada 3 anak-anak. Ya, ada 3. Yang pertama itu adalah berdasarkan Al-Qur'an. Oke, ya. Di sini ada surah Al-Maidah ayat 87. Allah menegaskan di sini, ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi jelas di sini bahwa Allah sudah menetapkan sesuatu yang halal. Jangan kita itu jangan mengharamkan sesuatu yang sudah halal. Artinya ketika sesuatu itu sudah jelas halalnya, jangan dimakan, itu kan tidak diperbolehkan. Nah, ini harus berdasarkan Al-Qur'an. Ya, karena judi sudah jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an itu sesuatu yang haram. Sampai sini paham? Paham ya? Kemudian ketiga, prosesnya. Kita baca halaman 71. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya, proses pembuatan, pengerjaan atau cara pengadaannya akan menentukan hasilnya, halal atau haram, kecuali sesuatu yang asal
dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal, walaupun prosesnya bagus dan benar. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan sebaik apapun, tetap hukumnya haram. Daging sapi itu halal atau haram? Halal ya, sapi sudah jelas halal. Akan tetapi cara menyembelih sapi sudah ada ketentuannya tidak dalam Islam? Sudah. Bagaimana ketentuan menyembelih sapi? Dengan menyebut nama Allah. Pinter. Oke, dengan menyebut nama Allah. Penerapan halal dan haram. Penerapan dalam sikap, perilaku, dan dalam konsumsi. Kita baca di halaman selanjutnya. Ya. Misalnya nih, ketika kita makan nasi kok nggak dihabisin, nasinya menjadi mubazir. Ini sikap kita bisa dikatakan halal tidak? Tidak, karena apa? Membuang sesuatu yang menyebabkan mubazir. Oke. Kemudian ini kita langsung ke kerja kelompok anak-anak. Ya, Bu Guru di sini sudah punya tabel ya. 2 lembar kerja. Yang pertama di sini ada gambar makanan halal dan haram. Yang kedua minuman halal dan haram. Masing-masing di sini nanti anak-anak tentukan. Ini nanti digunting kemudian ditempelkan ke tabel masing-masing di sini, ya. Paham? Paham. Oke, langsung saja nanti Bu Guru bagikan guntingnya dan lemnya. Kerjanya harus kelompok ya. Nanti Bu Guru akan mengamati kerja kalian dan akan Bu Guru nilai. Ini ya, satu-satu. Oke, kita akan buat nama kelompok nih. Temanya apa? Temanya apa? Temanya Khalifah ya. Khalifah itu ada 4, kita ambil 3 saja. Yang pertama Khalifah siapa? Abu Bakar. Mana yang menjadi kelompok Khalifah Abu Bakar? Oh, oke. Sini ya, Abu Bakar. Kemudian ini Umar bin Khattab. Ini Utsman bin Affan. Oke, silakan bekerja kelompok. Ya, bagus, semuanya bekerja. Nah, setelah ini anak-anak nanti perwakilan ya, perwakilan saja salah satu membawa hasil dari yang makanan halal dan yang satu minuman halal. Bakar? Oke. Sekarang sebelum presentasi kita biar fresh lagi, semangat lagi, kita akan menyanyikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sekarang semuanya berdiri. Ya, berdiri. Kalau bisa kursinya jangan membuat gerakmu terbatas ya. Agak mundur atau agak nganu boleh. Yuk, siap ya? Siap. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi, bermasyarakat tak lupa istirahat, anak Indonesia hebat. Ya, lagi ya. Bangun pagi beribadah olahraga. Oke, kelompoknya Utsman bin Affan, silahkan maju ya. Di sini aja, di atas, ke atas sini. Ayo, siapa? Mbak Umaira sama Raya. Oke, di sini biar teman-temannya juga melihat. Oke. Silahkan. Nah, teman-teman, jadi di sini kita punya gambar makanan halal dan haram. Di sini ada makanan halal yaitu ayam, daging ayam, ikan goreng, daging sapi, dan buah-buahan. Oke, kemudian Kemudian makanan haram ada salad buah yang sudah basi,
daging sapi yang sudah membusuk, tangkai ayam, dan daging babi. Oke, terus Bu, apa itu? Iya, dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, Keren! Wow, keren! bagus. Tepuk tangan buat kelompok Usman dulu. Ya, nanti penjelasannya nanti ya. Kemudian kelompok mana? Abu Bakar. Oke, silahkan kelompok Abu Bakar. Fatika dan Raisya. Ya, silahkan. Yang mana dulu? Siapa dulu? Naik aja nggak apa-apa. Naik aja nggak apa-apa. Oke, Mbak Fatika dan Raisya. Fatika dulu. Oke. Teman-teman, ini adalah minuman halal, ada jus buah naga, susu, kopi, dan jus jeruk. Oke, kemudian Minuman haram ada darah, alkohol, dan minuman keras. Oke, kemudian yang makanan halal, Raisya. Ada makanan halal dan haram. Makanan halal adalah buah-buahan, ayam, daging sapi yang masih segar, ayam goreng. Oke, bagus. Terus menjadi bangkai. Kemudian ada daging babi, gambar daging babi. Begitu juga dalam hal minuman. Di sini minuman ada susu, ada jus buah, ada kopi, ada es jeruk. Nah, ini semuanya tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis maupun ijtima ulama kalau ini tuh tidak boleh dikonsumsi. Jadi ini halal. Nah, kalau begitu sekarang tugas kelompok sudah selesai. Sekarang tugasnya adalah tugas mandiri. Bu guru sudah punya soal ya di dalam kertas ini. Ya, dalam kertas ini Bu Guru punya lembar kerja, tapi ini untuk personal atau pribadi ya. Anak-anak Bu Guru bagikan, silahkan dikerjakan, nanti kemudian akan dikumpulkan sebagai nilai kalian di bab ini ya. Silahkan dikerjakan sekarang. Waktunya Bu Guru beri 20 menit. Paham ya dengan materi ini ya? Ya, selanjutnya nanti ini akan Bu Guru koreksi, ditunggu saja hasilnya. Kemudian kita akan ke refleksi anak-anak. Memastikan dengan cara salah satunya melihat logonya terlebih dahulu. Berarti setelah ini kalau jajan itu dipastikan dulu ada logo halalnya atau tidak. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan tidak dari anak-anak? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Sudah siap melaksanakan apa yang kita dapatkan hari ini? Sudah. Bu Guru mau minggu depan anak-anak membawa salah satu contoh makanan yang sudah ada logo halalnya. Boleh yang ada di rumah suatu kemasan yang ada logo halalnya ya. Nanti akan kita ulas bersama-sama. Oke, terima kasih anak-anak. Silahkan berkemas-kemas, kemudian berdoa dan boleh pulang. Ya, sebelum itu biar semakin semangat kita akan tepuk nih. Tepuk apa? Tepuk good job ya. Ya, tepuk good job. GWODGOB, good job. Good job. Good job. Good job. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Semuanya duduk siap, gerak. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, ya terima kasih juga anak-anak. Semoga minggu depan semuanya sehat, bisa kembali bertemu dengan Bu Guru.